Bener nggak sih, langit itu mirip banget kayak gurun pasir? Emang pesawat komersial bisa terbang lebih ngebut dari kecepatan suara? Masa iya pesawat bisa dibenerin cuma pakai seutas lakban? Cek dulu intuisimu di kuis seputar pesawat terbang yuk. Kamu cuma perlu jawab fakta atau mitos. Jangan lupa catat semua jawaban benarmu dan komen di bawah ya. Kita mulai dari soal pertama. Pesawat komersial lebih hemat bahan bakar daripada mobil. Benar atau salah? Ternyata benar. Selama 10 tahun lebih, konsumsi bahan bakar penerbangan komersial nunjukin angka yang lebih sedikit daripada mobil. Pesawat punya teknologi yang lebih canggih dan bisa mengangkut lebih banyak orang, sehingga menurunkan intensitas energi perjalanan udara sampai hampir 74%. Sedangkan mobil cuma turun 57%. Oke, gimana dengan soal ini? Di dalam pesawat, nggak ada kursi nomor 13. Kalau diingat-ingat sih, aku belum pernah pesan kursi nomor 13 di boarding passku. Kalau kamu gimana? Betul, tapi nggak semuanya begitu. Di sebagian negara yang menganggap 13 sebagai angka sial, emang nggak ada nomor kursi ini. Tapi di negara lain, angkanya bisa berubah, tergantung pada kepercayaan mereka. Ngebuka pintu pesawat selama penerbangan sangat berisiko bagi keselamatan. Kedengarannya nyeremin banget ya. Tapi beneran gitu nggak sih? Tenang aja, itu cuma mitos kok. Lagian pintu pesawatnya udah pasti kekunci. Tapi kalau kondisinya nggak kekunci, pintu ini tetap nggak bisa dibuka saat pesawat masih mengudara. Hal ini disebabkan oleh tekanan di dalam kabin. Saat berada di ketinggian jelajah, pesawat mendapat tekanan. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar pesawat juga sangat besar. Sehingga tekanan di dalam kabin mendorong pintu pesawat sampai nggak bisa dibuka dari dalam. Selain itu, pintu pesawat sering disebut dengan pintu steker. Pinggiran dalamnya lebih lebar dari luarnya. Makanya pintu ini berfungsi seperti sumbat drainase bak mandi yang menutup ambang pintu biar nggak jatuh. Kulit kita lebih kering saat berada di dalam pesawat daripada di tengah gurun Sahara. Bener nggak ya? Kalau menurutmu benar, berarti jawabanmu tepat. Kabin pesawat diberi tekanan dan kelembapannya diatur pada angka 20%. Padahal di tengah gurun Sahara, rata-rata kelembapan udaranya sekitar 25%. Dan kulit kita terbiasa dengan kelembapan minimal 40%. Makanya, hidung dan tenggorokan kita bisa terasa kering saat kita naik pesawat. Beberapa tahun lalu ada unggahan foto yang langsung viral di jagat internet. Foto itu nunjukin seorang teknisi yang kelihatannya lagi ngebenerin pesawat pakai lakban. Tapi itu bener nggak ya? Apa cuma hoax? Jawabannya nggak sesimpel itu, Ferguson. Itu bukan lakban biasa, tapi pernyataan tadi nggak sepenuhnya benar. Meskipun kelihatan mirip lakban, benda ini bernama speed tape dan harga per unitnya sekitar 10,4 juta rupiah. Speed tape adalah perekat aluminium yang bisa dipakai untuk ngebenerin kerusakan kecil untuk sementara waktu, sebelum si teknisi mengambil langkah yang tepat. Bener nggak sih kalau para pilot masih suka menghindari segitiga Bermuda? Tempat ini emang terkenal banget. Banyak kapal dan pesawat tiba-tiba hilang tanpa jejak di area ini. Ini sih cuma mitos. Kita udah tahu kalau di segitiga Bermuda nggak ada bahaya khusus. Dan banyak pesawat melintasi area ini seperti biasa. Kebanyakan pesawat bisa terbang sendiri dan dikendalikan sepenuhnya oleh sistem autopilot. Mitos atau fakta ya? Menurutmu gimana? Itu cuma mitos populer. Banyak orang meyakini pesawat punya mekanisme super otomatis yang seringnya bisa terbang sendiri. Dan pilot cuma sebagai cadangan. Padahal kenyataannya penerbangan harus selalu diawasi. Perlu perhatian terus-menerus dan kru penerbangan yang terampil. Ada pesawat yang terbang 2 kali lebih ngebut dari kecepatan suara. Masa sih? Jangan-jangan cuma bohongan. Ini emang fakta. Pesawat Concorde bisa terbang dengan kecepatan 2.140 km per jam. Dan angka ini melampaui kecepatan suara yang cuma sekitar 1.234 km per jam. Berarti 2 kali lebih lambat dari pesawat Concorde. Kamu pernah dengar fakta IU ini nggak? Pesawat ngebuang isi toiletnya dari udara. Nyeremin banget. Kira-kira bener gak ya? Untung itu cuma mitos, jadi nggak benar sama sekali. Toilet pesawat memakai sistem berbasis vakum untuk mengangkut kotoran dari kloset ke tangki khusus. Tangki ini berada di belakang pesawat dan cuma dikosongin saat di darat. Pertanyaannya sulit nih.
Saat pesawat terbang ke timur, kecepatannya akan naik. Emang bisa ngaruh ya? Bisa dong, hal ini bisa terjadi karena arus jet alias angin di ketinggian. Kecepatan angin ini berkisar dari 241 sampai 482 km per jam. Sedangkan planet kita berputar dari barat ke timur. Jadi pesawat yang bergerak searah bisa menambah kecepatan dengan memanfaatkan angin ini. Menurutmu pilot bisa ngontrol aliran udara biar penumpangnya cepat ngantuk dan hemat bahan bakar nggak sih? Ini sih jelas mitos. Kalau kamu nanya kayak gini ke pilotnya langsung, mungkin mereka akan bilang konyol. Yang nentuin kadar oksigen di dalam kabin adalah presurisasi. Kalau ini gimana? Menara kontrol lalu lintas udara yang paling tinggi di dunia setinggi gedung pencakar langit. Bener nggak ya? Atau mungkin cuma mitos? Emang sulit dipercaya sih, tapi emang gitu kenyataannya. Saat mendarat, pesawat perlu bantuan lampu landasan pacu dan suar bandara. Ini menjadi bagian dari tugas menara pengawas lalu lintas udara. Menara ini juga mengelola lalu lintas pesawat di darat. Jadi nggak heran kalau bangunan ini harus ekstra tinggi. Menara pengawas di Bandara Internasional Bangkok Baru di Thailand setinggi 132 meter, hampir setara dengan gedung 40 lantai. Biaya pembangunannya aja hampir mencapai 270 miliar rupiah. Aku punya pertanyaan sulit lagi nih. Sensitivitas kuncup pengecap kita turun sampai 30% selama penerbangan. Bener nggak sih? Bener, tekanan di dalam kabin dan udara kering bikin kuncup pengecap kita agak mati rasa. Tapi menariknya, efek ini sangat kentara pada rasa asin dan manis. Kalau pada makanan pedas atau pahit, kita masih bisa merasakannya seperti biasa. Chef di maskapai penerbangan mempertimbangkan penurunan sensitivitas kuncup pengecap kita saat mereka nyiapin makanan. Mereka harus bikin kreasi dari resep lama yang berkualitas agar makanan kita lebih enak. Saat pakai masker udara di kabin yang kehilangan tekanan, kita bisa bernafas lega karena masker ini bisa dipakai selama penerbangan. Bener gitu nggak sih? Enggak lah, itu cuma mitos. Masker oksigen biasanya ngasih pasokan udara untuk bernafas selama 10-15 menit. Jadi, ini cuma solusi sementara. Tapi waktu segitu biasanya udah cukup untuk nurunin pesawat ke ketinggian 3050 meter. Di sini kita bisa bernafas tanpa masker oksigen. Karena waktu turun pesawat juga sangat cepat, kebutuhan oksigen tambahan cuma berlangsung selama beberapa menit. Sistem oksigen juga diuji secara berkala dalam pemeriksaan perawatan khusus. Plusnya lagi, aliran oksigen penumpang dan pilot nggak tergantung pada listrik. Masker menggunakan generator oksigen khusus. Jadi meskipun di dalam kabin ada masalah listrik, pasokan oksigen nggak akan terputus. Banyak orang mengatakan pesawat adalah sarana transportasi yang paling aman. Kamu punya anggapan yang sama nggak nih? Ternyata itu cuma mitos. Pesawat masih menempati posisi teraman kedua. Sejumlah studi menunjukkan lift lebih aman dari pesawat. Tapi kan lift nggak bisa dipakai untuk bepergian jauh. Oke, soal barusan cuma buat seru-seruan ya. Menurut statistik, pesawat emang jadi sarana transportasi yang paling aman untuk bepergian. Jadi, jawaban benarmu ada berapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Aku cuma mentok sampai 8 nih. Aduh.